Halo Sobat Kicamania, kembali lagi berjumpa di channel KFM Murai Batu, channel yang konsisten membahas cara beternak murai batu dan arena lomba. Video kali ini kita akan membahas apakah mandi merupakan ritual wajib buat murai batu kesayangan ketika hendak diturunkan di gantangan atau di lomba. Ya, pertanyaan ini memang sudah umum diajukan oleh teman-teman Kicamania karena memang masih banyak yang beranggapan bahwa mandi ini adalah salah satu ritual, baik 3 hari sebelum, 2 hari sebelum, atau bahkan beberapa jam sebelum. Ya, sebenarnya apa manfaat mandi itu sendiri buat murai batu rawatan teman-teman Kicamania sebelum kita membahas apakah ini wajib sebelum digantangkan. Ya, kalau murai batu mandi itu punya manfaat terhadap murai batu ini, merasakan kesegaran dari lelahnya beraktivitas sehari-hari. Dengan mandi, murai batu ini bisa menurunkan suhu tubuhnya ketika murai batu ini diterpa oleh sengatan sinar matahari. Dengan mandi, murai batu ini bisa seolah-olah merefresh seluruh kondisi bulu, fisik, pikiran dari keseharian beraktivitas. Dengan kata lain, mandi atau ritual mandi ini yang dilakukan oleh murai batu di alam liar adalah salah satu cara bagaimana murai batu ini selalu menjaga kesegaran tubuh dan pikirannya untuk beraktivitas. Nah, lalu bagaimana kalau murai batu ini dimandikan atau acara wajib atau semacam ritual ketika mau digantangkan? Apakah semua murai batu yang mau digantangkan wajib mandi? Ya, menurut beberapa pengalaman senior dan kami sendiri pun pernah dan bahkan sampai sekarang masih terus mengamati manfaat daripada mandi murai batu sebelum digantangkan. Ya, jadi umumnya murai batu yang mandi sebelum digantangkan ini adalah tipikal murai batu yang punya sisi fighter yang tinggi. Ya, dalam arti sangat ingin bertarung. Nah, dari pengamatan inilah kita bisa tahu kenapa murai batu ini wajib dimandikan. Pada saat bertarung, kalau teman-teman Kicamania bisa lihat, ada saat-saat tertentu murai batu ini digantangan dengan posisi paruh mangap. Setiap pertarungan yang dijalani oleh murai batu ini akan menimbulkan reaksi panas, suhu tubuh meningkat, sehingga jalan satu-satunya dengan membuka paruh untuk mengeluarkan hawa panas yang ada di dalam tubuh. Nah, bagaimana supaya hawa panas ini sedikit bisa diredam? Karena memang kalau murai batu suhu tubuhnya terlalu panas, ini akan mengganggu konsentrasi murai batu ini untuk terus berkicau di gantangan. Yang ada, dia akan gelisah, mangap, atau bahkan ngeruji. Karena memang ini dipengaruhi oleh suhu tubuh yang tampaknya begitu cepat meningkat, sehingga memaksa murai batu untuk segera meredam suhu tubuhnya dengan cara membuka paruh. Jadi jangan heran teman-teman Kicamania ketika murai batu, bahkan murai batu para jawara pun
ini melakukan reaksi yang sama ketika memang saat pertarungan itu sedang berlangsung. Ini akan memicu seluruh adrenalin, seluruh otot yang mendukung murai batu ini terus berkicau semakin panas, sehingga murai batu ini cenderung membuka paruhnya untuk mengeluarkan suhu tubuhnya. Nah, dari pengamatan inilah sehingga kita menyimpulkan bagaimana caranya menjaga suhu tubuh murai batu ini sebelum digantangkan agar tetap stabil. Kita sudah punya hitung-hitungan waktu, dalam arti berapa lama durasi gantangan ini berlangsung dan berapa banyak atau berapa lama efek daripada mandi ini bisa bertahan ketika murai batu ini sedang digantangkan. Ya, itu kita harus amatin karakter dari murai batu kita ini kalau berkarakter fighter tinggi. Kalau semi fighter cenderungnya mandi ini bisa dilakukan bahkan beberapa hari sebelum. Justru kadang pada hari H-nya ini tidak dimandikan karena memang karena dia semi fighter ini cenderung burung yang lambat panas atau bahkan bertipikal suhu tubuh dingin kalau orang bilang ya. Jadi memang kita khawatir kalau memaksakan untuk dimandikan, justru ini membuat murai batu ini tidak kerja maksimal, karena sebenarnya suhu tubuh yang panas ini memaksa murai batu ini untuk berkicau, ya, berkicau dengan lantang. Hanya yang jadi masalah kalau suhu tubuh ini terlalu panas atau tidak dalam posisi yang normal, sehingga murai batu ini harus meredam suhu tubuhnya dengan membuka paruhnya. Jadi dalam hal mandi, ritual mandi ini sebelum digantangkan, teman-teman kicauannya harus bisa pahami. Misalkan murai batu ini adalah tipe fighter, apakah fighter ini akan berakibat pada murai batu ini bermain nakal, banyak ngeruji, banyak memainkan tangkringan, atau bahkan ngelantai? Kalau itu yang terjadi, lakukanlah pemandian atau mandikan burung tersebut sejam sebelum digantangkan dengan harapan suhu tubuhnya bisa sedikit diredam, tidak terlalu panas sebelum digantangkan, sehingga ketika digantangan murai batu ini punya suhu tubuh yang meskipun panas tapi masih dalam taraf yang bisa ditoleransi. Ya. Kalau burung ini, murai batu ini tipikal fighter tinggi, tapi sebenarnya mainnya hanya sebatas memainkan tangkringan, tidak sering ngeruji. Ini bisa dimandikan katakanlah di pagi hari, ya, sebelum digantangkan. Ya. Karena memang ini hanya sebatas relaksasi saja, bukan untuk meredam suhu tubuhnya. Kadang-kadang ada tipikal fighter tinggi, terus suhunya diredam, terlalu tinggi, terlalu turun, murai batu ini justru tidak bekerja maksimal. Jadi teman-teman kicauannya harus bisa amatin kapan waktu yang tepat untuk murai batu dimandikan sebelum digantangkan. Ya, sekali lagi lakukan eksperimen dalam arti lakukan tahap demi tahap sehingga teman-teman kicauannya bisa memutuskan kapan waktu terbaik untuk ritual mandi sebelum digantangkan terhadap murai batu rawatan teman-teman kicauannya. Ya itu saja ya teman-teman kicauannya, salam kicau mania.